Halo Smart Investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 5 saham dengan harganya murah tapi memiliki fundamental bagus. Disclaimer, analisa disampaikan untuk investasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Saat ini, pasar saham menemukan kembali gairahnya. Setelah di pertengahan bulan Maret, indeks terjun bebas sampai minus 37% akibat corona. Tapi begitu, IHSG mendapat guyuran likuiditas sangat besar, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Hanya dalam waktu 2 bulan, IHSG kembali bangkit dan mampu terbang 25% menembus kembali ke level 5.000 di awal bulan Juni. Hal ini membuat keyakinan investor meningkat dan pasar kembali bergairah. Adakah saham yang harganya di bawah 100 ribuan tetapi memiliki fundamental bagus? Kabar gembira bagi yang memiliki modal terbatas, ternyata ada saham yang harganya cukup murah tapi memiliki fundamental bagus. Dari 600 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sekarang mari kita memilih saham murah yang mempunyai fundamental bagus dengan 5 kriteria berikut. Pertama, apakah keuntungan perusahaan besar? Kedua, apakah kondisi keuangan perusahaan sehat? Ketiga, apakah perusahaan membagikan dividen? Keempat, apakah industrinya masih tumbuh di masa depan? Kelima, apakah harga sahamnya masih wajar? Dari kriteria-kriteria ini, kita berhasil mendapatkan 5 saham murah yang berfundamental bagus sebagai berikut. Pertama, ada saham EKD. Eka Dharma International adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, pembuatan pita perekat, dan bahan terkait. Perusahaan mulai beroperasi tahun 1981. Eka Dharma International memproduksi berbagai macam jenis lakban, seperti lakban Daimaru, Ekatip, dan lainnya. Perusahaan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya industri e-commerce. Mari kita lihat laporan keuangannya. Eka Dharma memiliki penjualan sebesar 192 miliar per tahun, dengan keuntungan 30 miliar. Memiliki aset senilai 1 triliun dengan kewajiban sebesar 117 miliar. Secara keuntungan, perusahaan memiliki ROE cukup baik sebesar 10% dan mencetak keuntungan net profit margin 10%. Perusahaan juga membagikan keuntungan ke investor dalam bentuk dividen dengan yield sebesar 3%. Secara kondisi keuangan, Eka Dharma memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat, dengan beban hutang DR hanya 13% dan likuiditas yang bagus dengan current ratio dan quick ratio di atas 100%. Secara valuasi, Eka Dharma memiliki harga saham yang termasuk wajar, dengan PER hanya 5,8 kali dan PBV hanya 0,8 kali. Jika Anda berminat membelinya, Anda hanya butuh Rp99.000 untuk memilikinya. Kedua, ada saham TBLA. Tunas Baru Lampung didirikan tahun 1973. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi minyak goreng, minyak sawit, gula, sabun, serta perkebunan kelapa sawit, nanas, dan tebu. Perusahaan dan entitas anak tergabung dalam kelompok usaha Sungai Budi Group. Mari kita tengok laporan keuangannya. Tunas Baru Lampung memiliki penjualan sebesar 2,7 triliun per tahun dengan keuntungan sebesar 100 miliar. Memiliki aset senilai 18 triliun dan kewajiban sebesar 13 triliun. Secara keseluruhan, keuntungan perusahaan memiliki ROE cukup baik sebesar 10% dan mencetak keuntungan net profit margin 8%. Perusahaan juga membagikan dividen dengan yield sebesar 4,8%. Tunas Baru Lampung memiliki kondisi keuangan yang masih sehat, dengan DER sebesar 200% dan likuiditas yang bagus dengan current ratio dan quick ratio di atas 100%, sehingga mampu memenuhi kewajiban hutang lancar. Secara valuasi, Tunas Baru Lampung memiliki harga saham yang relatif murah, dengan PER hanya 4,9 kali dan PBV hanya 0,5 kali. Jika Anda ingin membelinya, Anda cukup membayar Rp50.000 per lot untuk memilikinya. Ketiga, ada saham IPCC. Indonesia Kendaraan Terminal merupakan perusahaan kendaraan terminal yang beroperasi di Tanjung Priuk. Perusahaan memberikan pelayanan berupa cargo dooring, stiff dooring, receiving, delivery, vehicle processing center, dan equipment processing center. Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan Pelabuhan Indonesia II. Mari kita lihat laporan keuangannya. Indonesia Kendaraan Terminal memiliki penjualan sebesar 523 miliar per tahun, dengan keuntungan sebesar 135 miliar, serta memiliki aset senilai 1,2 triliun.
Secara keuntungan, perusahaan memiliki ROE yang bagus sebesar 13% dan mampu mencetak keuntungan net profit margin yang luar biasa yaitu 26%. Perusahaan juga membagikan keuntungan ke investor dalam bentuk dividen dengan yield sebesar 8,8%. Secara finansial, Indonesia Kendaraan Terminal memiliki keuangan yang sangat sehat dengan beban hutang DER cuma 17% serta memiliki likuiditas yang sangat baik dengan current ratio 300%. Indonesia Kendaraan Terminal juga memiliki harga saham yang masih wajar, dengan PER hanya 5,3 kali dan PBV 0,6 kali. Jika Anda berminat membelinya, Anda hanya perlu merogoh 39.000 per lot untuk memilikinya. Keempat, ada saham WG. Wijaya Karya Gedung bergerak di bidang konstruksi, investasi, dan konsensi. Wika Gedung merupakan salah satu anak perusahaan dari Wijaya Karya. Berdiri tahun 2008, Wika Gedung memulai usaha di bidang konstruksi bangunan gedung. Mari kita perhatikan laporan keuangannya. Wijaya Karya Gedung mencetak penjualan hampir 1 triliun per tahun dengan keuntungan sebesar 81 miliar serta memiliki aset yang sangat besar senilai 5 triliun. Secara keuntungan, perusahaan memiliki ROE yang sangat bagus sebesar 21%. Perusahaan juga membagikan keuntungan ke investor dalam bentuk dividen dengan yield sebesar 6,4%. Wijaya Karya Gedung memiliki kondisi keuangan yang masih lumayan, dengan beban hutang DER sebesar 169%, serta memiliki likuiditas yang cukup baik dengan current ratio 150%. Secara valuasi, Wijaya Karya Gedung memiliki harga saham yang masih wajar, dengan PER hanya 3,8 kali dan PBV hanya 0,8 kali. Jika tertarik, Anda bisa membelinya dengan harga cukup murah, hanya 18.000 per lot untuk memilikinya. Kelima, ada saham WSBP. Waskita Beton Precast didirikan pada tahun 2014. Perseroan bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready-mix. Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan dari Waskita Karya, perusahaan konstruksi BUMN terkemuka di Indonesia. Waskita Beton memiliki beberapa pabrik manufakturnya seperti di Cilegon, Karawang, Kalijati, Sidoarjo, dan pabrik baru di calon ibu kota baru Penajam, Kalimantan Timur. Mari kita simak laporan keuangannya. Waskita Beton mencetak penjualan sebesar 7 triliun per tahun dengan keuntungan sebesar 800 miliar. Secara keuntungan, perusahaan memiliki ROE dan net profit margin yang bagus sebesar 10%. Perusahaan juga selalu rajin membagikan dividen setiap tahun dengan yield sebesar 5,3%. Waskita Beton memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat dengan beban hutang DER sebesar 98%, serta memiliki likuiditas yang cukup baik dengan current ratio 160%. Waskita Beton saat ini memiliki harga saham yang relatif murah, dengan PER hanya 5,6 kali dan PBV hanya 0,5 kali. Jika Anda berminat, Anda bisa membelinya dengan harga seperti nasi bungkus, yaitu 17.000 per lot, dan Anda sudah bisa menikmati dividennya. Berikut tips sederhana untuk membeli saham second layer. Pertama, cari timing harga terbaik. Fluktuasi harga saham bukanlah musuh Anda, justru merupakan sahabat Anda. Manfaatkan fluktuasi harga saham untuk mendapatkan harga terbaik. Kedua, jangan lupa atur portfolio. Ingat, tidak seperti saham berkapitalisasi market besar. Saham second layer memiliki resiko yang relatif tidak kecil. Gunakan porsi aset alokasi yang aman untuk saham tipe ini. Ketiga, selalu update laporan keuangan untuk memantau apakah sahamnya masih layak Anda hold untuk jangka panjang. Jangan keburu menjual, meskipun dalam jangka pendek keuntungannya lumayan. Dalam jangka panjang hasilnya jauh lebih memuaskan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel Belajar Saham dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.